menghapuskan dosa di antara-antaranya. Contoh, orang sholat subuh, dari sholat subuh dugikeun ka lohor, pasti orang gaduh dosa leres teu ningali ping-ping ping rangda ngomongkeun batur naon we ti subuh ka lohor pasti orang gaduh dosa. Kemudian kita sholat lohor, dosa yang dari subuh ke lohor dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan dosa kecil. Kalau dosa besar, dosa ageng terbiasa kudu ku sholat taubat. Dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah dari subuh sampai dengan lohor. Lohor ke asar gaduh dosa naon we mancing bohongan laut kudu bohongan karunya engke mane dipancing geura di akhirat sia ku aing dipancing cek saha cek urang we cek mujair cek di laut emas tah sia ku pancing ge gantian coba bener bohongan laut engke mane dipancing di akhirat. Gusti Allah, saya waktu di Empang, di Balok, saya dipancing ku jelema ieu. Bibir aing soprak. Dibohongkan ku jelema eta, kurang ajar. Saya enggak mau. Saya mau ganti. Mane dipancing ke. Ku ieu naon? Ku cacing. Rusak bibir mane. Coba we mun teu percaya mah anu sakadu ayam Gusti Allah abdi suatu dunia diadu ku si eta ayeuna si eta ku urang keur diadu mana jadi ayam gitu. Apalagi ngadu manusia, ngadu domba. Jangan ngadu hewan aja nggak boleh, apalagi ngadu domba. Kalau di Garut ngadu domba banyak seueur. Dari lohor sampai asar menghapuskan dosa kecil. Dari asar dugikeun ke maghrib damel dosa, nyieun dosa, bikin dosa kecil dihapus di maghrib. Dari maghrib ke isya waktunya singkat, seumpama kita bikin dosa kecil dihapus dosa kecilnya di waktu sholat isya. Isya dugikeun ka subuh, seumpami urang damel dosa-dosa alit, dugikeun ka sholat subuh, dosa-dosa alit urang dihapus oleh Allah. Janten saha-saha anu melakukan sholat lima waktu, maka orang tersebut bersih dari dosa-dosa kecil. Eta nu sholat, ayeuna henteu. Subuh teu sholat, dugikeun ka lohor, damel dosa. Lohor teu sholat, berarti aya dosa. Lohor ka asar, damel dosa. Teu sholat, numpuk dosa lohor, dosa asar. Asar teu dosa lohor ka asar maghrib teu sholat. Subuh ka lohor ka asar ka maghrib, numpuk dosana. Maghrib ka isya teu sholat, numpuk dosa subuh ka lohor ka asar ka maghrib ka isya. Isya ke subuh bikin dosa banyak. Subuh teu sholat, numpuk deui sholat subuh, lohor, asar, maghrib, isya, dosana numpuk. Eta teh hiji dinten. Kumaha mun 2 dinten? 3 dinten 4 dinten numpuk dosanya henteu dihapus ku Gusti Allah. Mending loba istighfar mah henteu atapilonya. Istighfar henteu, sholat henteu, dosana numpuk, hatena gelap, ketutup dosa. Upami hate urang geus gelap, moal menang
dinasehatan, moal menang di papagahan, moal hoyong nerima nasehat nu alus, eta teh hantena tos gelap. Mata kumaha ari hante urang tos gelap? Kumpul di majelis taklim dengan orang-orang soleh, dengan para guru-guru, kumpul dengan orang-orang di masjid, di musola, baca Al-Quran, sholat sunat taubat, baca istighfar. Lama-lama Allah menghapuskan dosa kita sambil kita sholat 5 waktu terus berjalan. Ketika nyondong seorang sahabat naros ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namina sahabat Abdullah. Wahai baginda Nabi, memang benar sholat 5 waktu itu dapat menghapuskan dosa. Dijawab baginda Nabi, wahai sahabat, apabila di payunan bumi maneh di depan rumah kamu terdapat sungai yang mengalir cairnya jernih, airnya bagus, airnya putih. Kemudian kamu ibak, naon ibak? Hah? Ibak naon? Mandi, gejebur, adus di sungai eta sadinten 5 kali, sapoe 5 kali. Pagi, lohor, asar, maghrib, isya mandi di depan rumah yang mengalir air sungai. Saur baginda Nabi, apakah badan kamu akan kotor? Tidak, kata sahabat. Badan kami akan bersih, tidak ada tertinggal kotoran sedikit pun, karena kami mandi sehari 5 kali. Namun sahabat baginda Nabi, begitupun orang yang sholat 5 waktu. Apabila dia sholat 5 waktu, tidak akan tersisa sedikit pun di dalam tubuhnya, dalam badannya dosa-dosa kecil seperti orang yang mandi sehari 5 kali. Katos ke kira langkung, atasnya aja 10 menit deui, sesuai perjanjian. Kayak orang zolim ya. Orang ngadoa di bulan Rajab dianjurkan seueur orang macam istighfar. Saya dosanya banyak, kita dosanya banyak, malu nanti kalau meninggal ketemu Allah dosanya banyak malu. Maka disediakan oleh Allah di bulan Rajab, bulan pengampunan, harus banyak istighfar. Apa istighfarnya? Bebas. Ustaz ayo urang tiasana nu pondok, sebab nu panjang tak apa. Kumaha nu pondok? Astagfirullah. Mangga wae. Mangga. Astagfirullah umpami telepatah nyondong dina ratib al-atos. Mangga baca. Ustaz abdi mah tiasana nu rada panjang. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Mangga. Ai urang mah biasana astagfirullahalazim. Mangga. Ai para ajengan, para mu'alim, para kiai biasana saya mah Sayyidul Istighfar, Sayyid pimpinan atau Sayyid Raja Istighfar. Astagfirullahalazim. Terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Mangga silakan. Ustaz, ai saya mah diajaran guru-guru mu'alim biasana dina bulan Rajab mah Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Mangga. Kumaha wae hoyongna sidon istighfar, anu penting urang nuhunkeun ampun ka Gusti Allah. Ustaz, saya bisanya bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosa saya. Silakan, boleh. Boleh.
Ustaz, teman saya gaku, mulutnya gaku, tetiasannya harus istighfar. Kumaha tuh? Dina lutut hate, dina jero hate. Kumaha? Ya ngomong dina jero hate. Gusti, hampura abdi, nyuhun keur dihampunkeun, dosa bagi sebar. Dina lutut hate sebab mulutnya gaku, gitu. Istighfar. 2, dianjurkan banyak-banyak ngedoa ku Gusti Allah. Kumaha doana? Dina kitab Al-Azkar Syekh Muhyiddin Syaraf An-Nawawi aya nyondong dina kitab Al-Azkar. Syekh Muhyiddin Syaraf An-Nawawi sanes Syekh Nawawi. Ari Syekh Nawawi mah tanara Al-Bantaninya ieu mah Syekh Muhyiddin Syaraf An-Nawawi Al-Azkar dina kitab eta. Nyondong eta dina kitab eta hadis baginda Nabi umpami leubet kana bulan Rajab sok maca doa ieu sadayana ku urang bacanya tiasa teu saha upang tarik-tarikna maca ieu doa dibere duit ku urang. Hayu teu? Mana duitna tadi ya? Duit. Siapa yang suaranya paling kencang baca doanya, saya lihat santri boleh, anak kecil boleh. Oh, saya dibagi duit, ya, diberi duit. Siap? Apa tuh doanya? Apa? Ayo. Allahumma barik, angkat tangan. Fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadana wa hasilna wa fiha. Sholat ayo kita sholat, jangan sampai tidak sholat. Kalau kita tidak sholat, nanti matinya lompat. Barik lana, amin. Lupa balik lagi dari duit. Ayo. Wa hasilna ngaji, ayo kita ngaji, jangan sampai tidak ngaji. Kalau kita tidak ngaji, nanti matinya jadi memedi juri. Allahumma barik, amin, 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 amin. Wa hasilna wasindana. Mana mau duit? Mana? Itu tuh mana yang kasih baju oranye. Nah, tadi yang nyandak duit kasih. Ayo, nyandak duit. Ayo. Kalian lo tadi yang nyandak duit. Mereka gerombolan dikali tadi lo. Gerombolan baku orang kamu. Ayo duit dong. Apa? Si tarik. Hayang apa batik mau sampai kayak kakeknya. Kemarin kakek Lisan kenapa sih? Coba beri salam dulu. Assalamualaikum yang kenceng suaranya. Kalau di Jepangan guys. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos doang aja. Udah makan belum? Jangan jam. Belum, sama kayak saya juga belum. Lemes banget suaranya. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Nisa Novin nggak? Banyak apa sedikit? Oh banyak, sorry ya. Banyak, bawa kantongnya berapa kamu? Kamu kantongnya ada berapa? Coba hitung. 1, sana
nggak punya kantong. Ya udah, nanti kalau ada yang kantongnya 2, saya kasih amplopnya 1, 2. Kalau yang ada amplopnya 2, saya kasih 2. Yang kantongnya 3, saya kasih amplopnya 3. Karena kamu 1, ya udah 1. Ya, jawab dulu pertanyaannya. Bisa jawab nggak? Insyaallah. Bisa jawab apa enggak? Sholat subuh rakaatnya ada berapa? 2. Yang kenceng tuh ada berapa? 2. 2. Sholat duhur 4. 4. Sholat asar 4. sholat maghrib 3. sholat isya 4. sholat jenazah. Lihat sih, digabung semuanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berapa? 7. Kamu sholat nggak? Sholat apa? Subuh sampai isya. Subuh sampai berapa hari sholatnya? Kamu sholatnya berapa hari? Setiap hari. Hari apa aja setiap harinya? Senin sampai berarti seminggu gimana sholatnya? Seminggu ini hente, jangan, nggak boleh. Coba kalau emang kamu sholat, niat sholat subuh. Kiblat, banyak ada pagi itu yang sholat subuh menurut kita. Bismillah. Berarti tawadul. Ikutin. Adik-adik harus bisa niat sholat. Kamu harus belajar sama para kiai ini. Belajar sama Ustaz Muhtadir. Belajar sama Pak Haji Royani. Banyak ustaz, banyak kiai di sini. Ya, minta ajarin dong saya kitab Safinatul Najah ya. Biar tahu cara wudu, cara sholat Safinatul Najah. Nanti kalau udah gede kasih Fatul saja, terus naik sampai Fatul Mu'in, sampai Fatul Qorib, terus belajar. Harus bisa ya. Ya, sholat bisa niatnya nggak? Udah nggak dapat amplop bagaimana sih? Wudu bisa wudu. Nanti belajar wudu ya, belajar sholat ya. Ya, ayah kamu sholat nggak? Apa? Lupa ada yang sholat apa? Ya udah nih dikasih. Nanti kamu belajar wudu ya, sama belajar sholat biar masuk surga. Kan dia lagunya. Sholat, ayo kita sholat. Jangan sampai tidak sholat. Kalau tidak sholat nanti matinya lompat. Jadi pocong mau nggak? Enggak. Ya udah deh, jangan dibuka di sini, dibuka di rumah ya karena ngomongnya. Nah, salim sama guru-guru ngambil berkah. Salim sama guru-guru. Udah. Pesan saya terakhir khusus buat anak-anak pemuda. Ada nunggu sepakot, ditangkap dia, nunggu sekarang, dia mah tos paham, tosnya. Ayah kene emang nunggu nakal kene di dia, hah? Toh ayah, dia mah khusus terakhir pesan para pemuda, para remaja, karang taruna. Ayah tuh karang taruna kan? Dengerin musik balik dengerin. Woi anak pemuda, mana suaranya? Kenapa ini digigit WC tadi? Siapa mana? Silakan kamu anak muda, kamu mau nakal silakan. Boleh. Silakan kamu anak muda rek baong, rek nakal, mangga. Tapi harus tahu batasan. Ustaz, saya anak nakal, silakan. Tapi waktunya sholat. Setelah sholat mau jadi anak nakal lagi, silakan. Ustaz, saya anak nakal, tapi waktunya ngaji di Masjid Jami Al-Mahmudiyah ngaji. Setelah itu jadi anak nakal, silakan. Saya anak nakal, tapi waktunya
waktunya sekolah, waktunya birrul walidain, bakti sama orang tua, bakti sama guru, bakti, waktunya ngaji, waktunya sholat. Silakan kamu mau jadi anak nakal yang dilarang. Udah nakal, nyolong, geng motor, pinjol, judi online, bank emo, gangster. Waktunya sholat, waktunya ngaji, pengangguran di imam wae molor. Itu yang dilarang, tidak boleh. Karena 20 tahun, 30 tahun kemudian ia kampung Legong Gaong, Masjid Jami Al-Mahmudiyah akan dipegang sama anak remaja di sini, Pak. Beneran? Ini yang bakot-bakot. Kalau sepuhnya, sepuh. Mau tak? Pupus tak? Pupus. Maju yang remaja, bakal ngegantiin jadi DKM Pak Haji Royani. Mau mungkin selamanya jadi DKM resep. Ustadz Muhtadi mau selamanya ngajar jadi mual ayam masalah resep. Pak RW, Pak RT mual mungkin selama-lamanya. Pasti nyondong regenerasi. Siapa regenerasinya? Pemuda, remaja, Qatar, RW 5, Desa Kadungmanggu. Mual mungkin generasinya anak-anak dari Jakarta hadir mual resep. Maka kita ciptakan anak muda di kampung ini, anak muda yang nakal tapi hebat, taat sama Allah, bakti sama orang tua, bakti sama guru, yang ngaji. Silakan kalau mau nakal model seperti itu gak dilarang. Maka pesan saya sama anak muda, kalau kata orang tua, kata sesepuhnya begini, ikutin, jangan dilawan. Kalau kata Bapak Nahrawi, kata Kang Firmansyah begini, ikutin, jangan dilawan. Karena mereka yang menggerakkan anak-anak muda. Subhanul yaum rijalul qaum. Pemuda saat ini pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemuda di kampung ini hancur sekarang, jangan salahkan 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian ini kampung hancur. Maka bareng-bareng Pak, tugas kita bersama nih untuk membina anak-anak remaja. Setuju anak-anak remaja? Setuju apa? Jadi anak yang nakal ya. Alhamdulillah. Poinnya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Hadiah spesial dari Allah melalui Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Maka berjanji malam ini, ya Allah, saya minta maaf, minta ridho, kemarin lupa sama sholat. Maka besok mulai subuh, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tolong saya, bantu saya supaya saya bisa sholat. Karena kalau nggak ditolong sama Allah, nggak dibantu sama Allah, kita nggak bisa melaksanain ibadah. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini jadi penyemangat, inspirasi untuk kita semua. Kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama khusus buat para pendahulu di kampung Legong Gaong, para kesepuhan, para mu'alim, para tuan-tuan guru kiai yang sudah meninggal ajengan di kampung ini. Mudah-mudahan para ajengan, para guru di kampung ini senantiasa dijadikan makomnya roboh min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, untuk guru-guru kita yang masih hidup, para ustaz, para kiai ajengan di kampung ini, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. 3, para orang tua, para sesepuh di kampung ini, mudah-mudahan senantiasa Allah kasih panjang umur, berkah dunia akhirat. 4, siapa saja orang yang sudah menyumbangkan harta, pikiran, tenaga untuk syiar dakwah Masjid Jami Al-Mahmudiyah, mudah-mudahan dibalas ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik, dengan lebih banyak lagi. Ala hadhihi wa ala kulli
wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir